Cerita mistis di Pati ternyata tidak hanya datang dari sebuah bangunan atau fasilitas bersejarah, tetapi juga sebuah makam seorang perempuan cantik. Tempat yang dihantui ini biasanya menyimpan sebuah dendam atau kisah tragis yang membekas. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 cerita horor di Rumah Sakit Tayo. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Berlokasi di daerah Regalo, Kecamatan Tlogowungu, Pati, hutan lamin nyatanya masih membuat penduduk sekitar merasa ketakutan. Konon siapa saja yang melintasi hutan tersebut akan merasa merinding atau bergidik ngeri. Lebih mengerikan lagi saat malam hari, gemuruh-gemuruh kecil terkadang muncul secara tiba-tiba. Kisah mistisnya tidak sampai di situ. Terdapat sebuah kuburan massal yang pada tahun 1965 dijadikan tempat pembantaian pada era PKI. Hutan laminlah yang dijadikan tempat pembantaian orang dibawa dengan truk. Meski hanya masa lalu, peristiwa tersebut dipercaya menjadi akibat mengapa tempat tersebut dihantui. Tidak jauh dari hutan lamin, ada sebuah cerita mistis di Pati yang sangat populer, yakni Jembatan Setan atau Kretek Genderuwo. Jembatan tersebut dipercaya menjadi tempat pemujaan sebelum orang-orang pergi ke istana jin, apalagi di tahun 90-an. Sesajen berupa bunga dan ayam cemani kerap kali dibuang di kawasan tersebut. Ternyata, dua barang itu menjadi syarat upaya perjalanan para jin berjalan lancar tanpa kendala. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dari luar daerah menjadi penasaran dan ikut mencoba peruntungan. Makhluk tak kasat mata dipercaya menampakkan diri dari bagian timur jembatan, tempatnya di perempatan jalan. Namun jalan tersebut tidak akan terlihat jika masyarakat menempuh perjalanan dari arah selatan ke utara. Didirikan sejak tahun 1993 dan merupakan rumah sakit dengan tipe C. Fenomena mistis di RSK Tayu Pati masih meresahkan warga lantaran seramnya yang seiring terjadi. Sebenarnya rumah sakit ini didirikan oleh seorang penginjil dari bidan Dubs Gezinde Zending Vereeniging yang dikenal dengan nama Jans pada tahun 1894. Sosoknya memutuskan untuk tinggal di desa Margorejo. Ternyata beliau tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang pendeta asal Jerman, Johann Klasem. Dahulu rumah sakit ini terbilang sangat bagus dan tidak mengganggu masyarakat. Akan tetapi, krisis terjadi dapat dikatakan berada di ambang kebangkrutan pada tahun 2013. Selain penampakan makhluk yang kerap menghantui, terdapat sebuah sumur di lapangan sepak bola di sebelah rumah sakit itu. Di sana ada sebuah sumur tua yang dipercaya menjadi tempat pembuangan dua mayat penjajah asal Belanda. Sebuah jalan menikung yang dikenal angker nyatanya memiliki sejarahnya sendiri. Lokasinya berada di Kecamatan Desa. Isunya, tempat ini menjadi lokasi pembantaian para penjajah Belanda yang dilakukan tentara Jawa. Berjalan ke arah selatan dari tanjakan tersebut dengan jarak 500 meter, dibuatlah sebuah pemakaman untuk tentara Belanda yang tewas. Tanjakan Troelot dikenal karena banyaknya kasus kecelakaan tidak wajar yang sering terjadi. Bahkan beberapa penumpang dikabarkan hilang tanpa jejak.
Lastri atau Mutiah yang berumur 16 tahun sudah menikah pada usia belia. Namun suaminya tidak puas karena sang istri tidak bisa memberikan keturunan, membuatnya menikahi seorang janda yang merupakan tetangga sendiri. Lastri yang terbilang sangat cantik akhirnya mati di tangan suaminya sendiri dengan bekas cekikan di leher. Sosoknya yang sudah meninggal dipercaya menghantui laki-laki yang lewat di sekitar makamnya. Jika ada seorang laki-laki yang mengendarai motor, Lastri akan membonceng di belakangnya. Karena itulah, warga selalu was-was saat melewati jalan di dekat makam pada malam hari setelah mendengar cerita mistis di Pati yang satu ini. Nah, itulah tadi 5 cerita horor di Pati. Oke, cukup sekian dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru.